Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Pusatnya Informasi tentang Pinjaman Uang Online. Oke, untuk di video kali ini saya mau share lagi kepada Anda semua pengalaman saya pinjam uang di GoPay Pinjam. Nah, buat kalian yang mau tahu pengalamannya seperti apa, kalian tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, saya minta dukungannya dulu buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian semua gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini. Pinjam uang di GoPay Pinjam menjadi solusi saat membutuhkan dana cepat tanpa ribet. Proses pengajuannya mudah langsung dari aplikasi, pencairan cepat ke saldo GoPay atau rekening, serta syarat yang relatif sederhana. Dalam video ini saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakan GoPay Pinjam melalui dari cara pengajuan, limit yang didapat, bunga dan tenor cicilan, hingga kelebihan dan kekurangan GoPay Pinjam sebagai layanan pinjaman digital yang praktis dan resmi. Waktu itu saya sedang butuh dana cepat untuk kebutuhan mendadak. Karena sudah lama menggunakan aplikasi Gojek dan GoPay, saya mencoba fitur GoPay Pinjam yang tersedia langsung di aplikasi. Tanpa perlu instan aplikasi tambahan, prosesnya terasa lebih praktis. Langkah awalnya cukup sederhana. Saya masuk ke menu GoPay, lalu memilih fitur GoPay Pinjam. Di sana langsung terlihat informasi limit pinjaman, tenor cicilan, serta estimasi bunga yang harus dibayar. Setelah membaca syarat dan ketentuannya, saya melanjutkan pengajuan dengan verifikasi data yang tidak terlalu rumit. Yang paling saya rasakan adalah proses persetujuan yang cepat. Dulu waktu itu saya pinjam uang sebesar 4 juta rupiah dengan tenor pinjamannya selama 3 bulan. Biaya provinsi sebesar 212.000. Jadi jumlah dana yang bakal cairnya sebesar 3.788.000. Dan untuk cicilan per bulannya yaitu sebesar 1.602.908 rupiah. Tidak lama setelah pengajuan, status pinjaman langsung disetujui. Dana pinjaman masuk ke saldo GoPay dan bisa langsung digunakan untuk kebutuhan harian maupun dicairkan ke rekening bank. Selama masa cicilan, saya mendapatkan notifikasi pengingat sebelum tanggal jatuh tempo. Hal ini sangat membantu agar tidak terlambat membayar. Pembayaran cicilannya juga mudah karena bisa langsung dipotong dari saldo GoPay. Namun dari pengalaman tersebut saya juga belajar bahwa bunga dan biaya layanan tetap perlu diperhatikan. Jika tidak dihitung dengan baik, total cicilan bisa terasa lebih besar. Oleh karena itu saya selalu memastikan kemampuan bayar sebelum mengajukan pinjaman. Sementara untuk kelebihan GoPay Pinjam yaitu proses pengajuan langsung melalui aplikasi GoPay atau Gojek sederhana tanpa perlu kunjungan ke bank atau dokumen rumit dan cocok saat butuh dana darurat. Dan setelah disetujui, dana pinjaman bisa langsung masuk ke saldo GoPay atau rekening sesuai pilihan. Selanjutnya, GoPay Pinjam bisa menawarkan limit pinjaman sampai puluhan juta rupiah tergantung kelayakan pengguna. Selanjutnya, tersedia pilihan jangka waktu cicilan yang bisa disesuaikan dengan kemampuan bayar. Dan layanan ini dikelola oleh pihak yang berizin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan, jadi termasuk pinjaman digital legal. Dan untuk kekurangan GoPay Pinjam yaitu selain bunga bulanan, pengguna akan dikenai biaya layanan dan provinsi yang otomatis masuk ke total utang. Jadi nominal yang dicairkan bisa lebih kecil dari yang diajukan. Selanjutnya untuk biaya provinsi biasanya dipotong di awal, sehingga dana yang diterima sedikit berkurang dari nominal pinjaman.
Selanjutnya, jika pembayaran cicilan telat, bisa dikenai denda dan berdampak buruk pada skor kredit digital atau akses fitur di masa depan. Dan GoPay Pinjam hanya muncul untuk pengguna tertentu yang memenuhi syarat, jadi tidak semua akun akan langsung dapat akses fitur. Jadi secara keseluruhan, GoPay Pinjam cocok untuk kebutuhan dana darurat jangka pendek. Prosesnya cepat, praktis, dan integrasi langsung dengan aplikasi membuat pengalaman pinjam uang terasa lebih aman dan nyaman, asalkan digunakan secara bijak dan sesuai kebutuhan. Oke, demikianlah pengalaman saya mengenai meminjam uang di GoPay Pinjam. Saya sarankan buat kalian sebelum memutuskan meminjam di aplikasi pinjaman online GoPay Pinjam, sebaiknya baca dan pahami isi surat perjanjian secara keseluruhan. Nah, jika ada pertanyaan mengenai pengalaman saya meminjam di GoPay Pinjam, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.